3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrifandi Haji Jafar. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penjelasan tentang generasi sistem operasi dari generasi ke-1 sampai dengan ke-5. Yang pertama, generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti komputer Atanasov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk menggunakan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan VAX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang dipengaruhi Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atau ponsel cerdas. Generasi kelima digadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam seperti yang kita ketahui pada saat ini. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan, atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan artificial intelligence. Nah, di bawah ini tampilan yang ada ini adalah tampilan dari laptop atau komputer, tampilan dari komputer dari generasi ke-1 dan ke-2 sampai ke-5. Ya, ini ya yang masih tadi yang saya jelaskan. Skalanya yang besarnya itu masih ini seperti ruangan. Nah, ini yang kedua, generasi kedua
ini ketiga, keempat, dan yang ini yang sudah canggih. Ini adalah generasi kelima. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Adri Fandi Haji Jafar. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.